Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada slide pertama ini kita akan menjelaskan mengenai Fundamentals of Pension Plan Accounting. Jadi, Pension Plan Accounting atau akuntansi dana pensiun adalah sistem atau pengaturan di mana perusahaan memberikan manfaat berupa pembayaran kepada karyawan yang sudah pensiun sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka selama masa kerja. Secara sederhana, perusahaan membuat semacam dana khusus yang disebut pension fund. Dana ini dikumpulkan selama karyawan masih aktif bekerja, lalu dikelola dan diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan atau earnings. Nanti, ketika karyawan sudah pensiun, dana dan hasil investasinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun mereka. Kalau kita lihat di bagian pada slide ini, alurnya seperti ini. Pertama, perusahaan atau employer menyetor uang ke dalam pension fund sebagai kontribusi. Lalu dana ini kemudian diinvestasikan, menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Lalu dari dana tersebut dibayarkan manfaat pensiun kepada penerima pensiun atau pension recipients yang sudah tidak bekerja lagi. Dengan cara ini, perusahaan memastikan bahwa karyawan tetap mendapatkan penghasilan setelah pensiun, semacam bentuk financial security di masa tua. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pension plan. Secara umum ada beberapa jenis rencana pensiun atau pension plan, yaitu yang pertama ada contributory plan. Ini adalah rencana pensiun di mana karyawan ikut berpartisipasi dalam membayar kontribusi. Jadi bukan hanya perusahaan yang menyetor uang, tetapi karyawan juga bisa secara sukarela menambah iuran mereka untuk memperbesar manfaat pensiunnya nanti. Contohnya, seperti potongan kecil dari gaji tetap potongan kecil dari gaji tiap bulan yang masuk ke dana pensiun. Lalu yang kedua ada non-contributory plan. Dalam jenis ini, seluruh biaya pensiun ditanggung oleh perusahaan. Karyawan tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun, jadi semua manfaat pensiun yang diterima nanti sepenuhnya berasal dari dana yang disediakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada qualified pension plan. Ini adalah rencana pensiun yang memenuhi ketentuan tertentu dan mendapatkan manfaat pajak atau tax benefits. Artinya, baik perusahaan maupun karyawan bisa mendapatkan keuntungan pajak dari kontribusi yang dibayarkan. Biasanya ini diatur sesuai regulasi pemerintah agar program pensiun berjalan dengan transparan dan adil. Hal penting lainnya adalah bahwa pension fund harus menjadi entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari perusahaan. Artinya dana pensiun tidak boleh tercampur dengan kas perusahaan karena dana ini memang disiapkan khusus untuk membayar manfaat kepada karyawan yang sudah pensiun. Dengan pemisahan ini, pengelolaan dan pelaporan keuangannya juga lebih jelas dan bisa diaudit secara mandiri. Dalam akuntansi dana pensiun, terdapat dua jenis utama dari rencana pensiun, yaitu Defined Contribution Plan dan Defined Benefit Plan. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal siapa yang menanggung resiko dan bagaimana manfaat pensiun ditentukan. Yang pertama, Defined Contribution Plan. Pada Defined Contribution Plan, kontribusi atau iuran dari perusahaan telah ditetapkan dalam jumlah yang tetap. Jadi, perusahaan hanya berkewajiban untuk menyetor sejumlah dana tertentu ke dalam pension fund sesuai ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam sistem ini, resiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Artinya, jumlah manfaat pensiun yang akan diterima nantinya tergantung pada hasil investasi dari dana tersebut. Jika investasi berjalan baik, maka nilai pensiun yang diterima karyawan bisa besar. Namun, jika hasil investasinya kurang baik, maka pensiun yang diterima juga bisa lebih kecil. Selain itu, manfaat pensiun bisa ditentukan berdasarkan nilai akhir dana yang terkumpul dan hasil investasinya, bukan berdasarkan formula atau jaminan tertentu dari perusahaan. Yang kedua, Defined Benefit Plan. Berbeda dengan yang pertama, pada Defined Benefit Plan, manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya dihitung berdasarkan formula tertentu, misalnya berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja karyawan. Dalam hal ini, kontribusi yang dibayarkan oleh perusahaan bisa berubah-ubah karena harus disesuaikan agar cukup untuk membayar manfaat pensiun yang sudah dijanjikan. Besarnya kontribusi ini biasanya dihitung oleh seorang aktuaris atau actuary, yaitu ahli yang menganalisis data keuangan dan risiko untuk menentukan berapa banyak dana yang harus disisihkan. Yang perlu diperhatikan pada Defined Benefit Plan,
resiko justru ditanggung oleh perusahaan. Jadi, kalau investasi dari dana pensiun tidak menghasilkan sesuai harapan, perusahaan tetap harus menanggung kekurangannya agar karyawan tetap menerima manfaat pensiun sesuai janji di awal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran aktuaris dalam akuntansi dana pensiun. Perusahaan biasanya melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa rencana pensiun yang dibuat benar-benar sesuai dan layak bagi kelompok karyawan yang ditanggung. Aktuaris memiliki peran yang sangat penting karena mereka bertugas untuk menganalisis dan memprediksi berbagai faktor keuangan dan demografis yang memengaruhi dana pensiun. Beberapa hal yang mereka perhitungkan antara lain tingkat kematian atau mortality rates, tingkat pergantian karyawan atau employee turnover, tingkat bunga dan pendapatan investasi, frekuensi pensiun dini, dan juga gaji masa depan serta faktor-faktor lainnya yang bisa memengaruhi besar kecilnya manfaat pensiun di masa mendatang. Selain membuat prediksi, aktuaris juga menghitung beberapa komponen penting yang akan memengaruhi laporan keuangan, seperti pension obligation, annual cost of servicing the plan, and cost of amendments to the plan. Oke, next, dalam akuntansi dana pensiun, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan. Nah, kewajiban ini disebut sebagai pension obligation atau liabilitas pensiun. Namun, karena manfaat pensiun yang akan dibayar bisa berbeda tergantung pada status karyawan dan waktu pembayarannya, maka ada beberapa cara atau ukuran measures yang digunakan untuk menghitung berapa besar kewajiban tersebut. Ketiga ukuran utama dari kewajiban pensiun adalah yang pertama, Vested Benefit Obligation atau VBO. Yang kedua, Accumulated Benefit Obligation atau ABO. Dan yang ketiga, Defined Benefit Obligation atau DBO. Masing-masing mempunyai perbedaan dalam hal siapa yang ditanggung dan asumsi apa yang digunakan dalam perhitungannya. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai masing-masing ukuran tersebut. Pertama, VBO atau Vested Benefit Obligation. VBO merupakan nilai kini atau present value dari manfaat pensiun yang akan diterima hanya oleh karyawan yang hak pensiunnya sudah vested. Artinya mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pensiun walaupun nanti berhenti kerja. Perhitungannya menggunakan gaji saat ini atau current salary tanpa memperhitungkan kenaikan gaji di masa depan. Jadi, VBO bisa dianggap sebagai ukuran yang paling konservatif atau paling rendah karena hanya menghitung kewajiban kepada karyawan yang sudah memiliki hak penuh atas pensiunnya dan dengan asumsi tidak ada kenaikan gaji. Yang kedua, Accumulated Benefit Obligation atau ABO. ABO ini menghitung nilai kini dari manfaat pensiun yang akan diterima oleh semua karyawan, baik yang sudah vested maupun yang belum, tetapi masih menggunakan gaji sekarang atau current salary level. Jadi perbedaannya dengan VBO adalah pada cakupan karyawan yang dihitung. Kalau VBO hanya untuk karyawan yang vested, ABO mencakup semua karyawan yang sudah bekerja sejauh ini. Namun sama seperti VBO, ABO belum memperhitungkan kenaikan gaji masa depan. Ukuran ini memberikan gambaran yang sedikit lebih luas mengenai total kewajiban perusahaan terhadap semua karyawan, tapi masih bersifat konservatif karena menggunakan data gaji saat ini. Dan yang ketiga adalah Defined Benefit Obligation atau DBO, atau sering juga disebut Projected Benefit Obligation atau PBO di beberapa literatur. Ukuran ini adalah yang paling komprehensif karena menghitung nilai kini dari semua manfaat pensiun yang akan diterima oleh seluruh karyawan, baik vested maupun non-vested, dengan mempertimbangkan kenaikan gaji di masa depan. Artinya, dalam DBO, perusahaan memperkirakan berapa gaji karyawan nanti saat mereka pensiun, lalu menghitung kewajiban pensiun berdasarkan proyeksi gaji tersebut. Oleh karena itu, DBO memberikan gambaran yang paling realistis dan akurat tentang total kewajiban pensiun perusahaan. Standar Akuntansi Internasional atau IASB memilih DBO sebagai ukuran yang digunakan dalam pelaporan keuangan karena dianggap paling mencerminkan kondisi ekonomi dan tanggung jawab perusahaan yang sebenarnya. Hubungan ketiga ukuran ini kalau dilihat dari diagram pada slide, ketiga ukuran ini saling berkaitan dan bisa dilihat sebagai tingkatan kewajiban pensiun dari yang paling sempit hingga paling luas, yaitu VBO, ABO, dan DBO.
VBO hanya mencakup karyawan vested dengan gaji saat ini. EBO mencakup semua karyawan dengan gaji saat ini, dan DBO mencakup semua karyawan dengan proyeksi gaji masa depan. Semua perhitungan ini dilakukan dalam bentuk present value dari arus kas masa depan, yang dihitung oleh aktuaris menggunakan asumsi tentang tingkat bunga, umur pensiun, dan kenaikan gaji. Selanjutnya kita bahas tentang Net Defined Benefit Obligation atau aset yang juga sering disebut funded status. Secara sederhana, ini menunjukkan apakah dana pensiun yang dimiliki perusahaan cukup untuk menutupi kewajiban manfaat pensiun kepada karyawan atau justru kurang alias defisit. Cara menghitungnya itu bisa menggunakan rumus Defined Benefit Obligation dikurangi Fair Value of Plan Assets. Jadi, kita membandingkan antara kewajiban manfaat pensiun dengan nilai wajar dari aset dana pensiun. Kalau defined benefit obligation lebih besar dari asetnya, berarti perusahaan mengalami defisit. Artinya, dana yang dikumpulkan belum cukup untuk membayar manfaat pensiun yang dijanjikan. Misalnya pada contoh, kewajiban 1 juta euro dan asetnya 900 ribu euro. Berarti defisitnya ada 100 ribu euro. Ini disebut net Defined Benefit Obligation atau liabilitas. Sebaliknya, kalau plan aset lebih besar dari kewajiban, maka perusahaan punya surplus. Misalnya kewajiban sebesar 150 ribu euro, tetapi asetnya 200 ribu euro. Maka ada kelebihan 50 ribu euro, ini disebut sebagai Net Defined Benefit Asset, karena perusahaan punya dana lebih dari yang dibutuhkan untuk membayar pensiun. Pelaporan menurut IASB. Menurut International Accounting Standards Board, semua perubahan dalam kewajiban manfaat pensiun maupun nilai aset dana pensiun harus diakui di laporan laba rugi komprehensif periode berjalan atau disebut juga Statement of Comprehensive Income. Artinya, kalau ada kenaikan atau penurunan nilai kewajiban maupun aset, hal itu langsung dilaporkan di laporan keuangan periode tersebut, supaya informasi yang ditampilkan tetap transparan dan up to date. Selain itu, perusahaan juga harus melaporkan perubahan dari setiap elemen yang berbeda, misalnya karena perubahan asumsi aktuaria, keuntungan investasi, atau beban bunga. Pada bagian yang sesuai dalam laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifat perubahannya. Tujuannya supaya laporan lebih informatif dan bisa menunjukkan dari mana perubahan itu berasal. Sekarang kita masuk ke bagian tentang pelaporan perubahan dalam kewajiban atau aset pensiun. Biasa disebut juga reporting changes in the pension obligation atau assets. Bagian ini menjelaskan bagaimana perubahan nilai dana pensiun dan dana kewajiban pensiun dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Komponen-komponen yang dilaporkan. Secara umum terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada service cost. Ini adalah biaya jasa yang timbul karena karyawan bekerja selama periode berjalan dan secara otomatis menambah kewajiban manfaat pensiun perusahaan. Dengan kata lain, setiap tahun ketika karyawan memberikan jasanya, perusahaan harus mencatat beban baru karena bertambahnya tanggungan pensiun. Service cost ini nantinya dilaporkan sebagai bagian dari net income atau laba bersih di laporan laba rugi. Yang kedua, net interest. Komponen ini berkaitan dengan biaya bunga atas kewajiban manfaat pensiun dan pendapatan bunga dari aset dana pensiun. Kalau interest expense lebih besar daripada interest revenue, maka akan tercatat biaya bunga bersih atau net expense yang menurunkan laba. Sedangkan kalau interest expense-nya lebih kecil daripada interest revenue, maka hasilnya adalah pendapatan bersih atau net income yang bisa menambah laba. Sama seperti service cost, efek dari net interest juga dimasukkan ke dalam net income di laporan laba rugi. Dan yang ketiga ada remeasurements. Nah, yang terakhir ini adalah penyesuaian nilai akibat perubahan asumsi atau hasil aktual yang berbeda dari perkiraan. Contohnya seperti perubahan tingkat diskonto, asumsi umur pensiun, atau hasil investasi dana pensiun yang tidak sesuai harapan. Remeasurement ini tidak langsung memengaruhi laba bersih, tapi dilaporkan secara terpisah di bagian Other Comprehensive Income atau OC. Hal ini dilakukan supaya laporan laba rugi tetap mencerminkan kinerja operasional utama perusahaan. Sedangkan perubahan karena faktor-faktor aktuaria atau investasi dilaporkan di bagian OC. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai component of pension cost, yaitu
ada service cost. Nah, service cost sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada current service cost, yang mana merupakan kenaikan nilai kini atau biasa kita kenal sebagai present value dari kewajiban imbalan pasti akibat jasa karyawan yang bekerja dalam periode berjalan. Nah, yang mana di sini berarti setiap tahun karyawan bekerja, maka perusahaan menambah kewajiban untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Kemudian dari service cost itu yang kedua ada past service cost, di mana di sini merupakan perubahan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti untuk jasa karyawan pada periode sebelumnya. Nah, hal ini tuh terjadi biasanya karena adanya perubahan atau amandemen dalam program pensiun. Contohnya kayak perusahaan ingin meningkatkan manfaat pensiun untuk masa kerja yang sudah lewat. Nah, komponen service cost baik current maupun past akan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif di bagian operasional, yang mana artinya service cost ini mempengaruhi laba bersih perusahaan. Nah, perlu diingat dalam mengukur kewajiban pensiun dan beban periodiknya, perusahaan ini harus memperhitungkan kompensasi masa depan atau future compensation levels, karena manfaat pensiun ini biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir karyawan tersebut. Nah, metode yang digunakan adalah Projected Unit Credit Method, yaitu menghitung nilai kini kewajiban berdasarkan gaji masa depan yang diproyeksikan. Selanjutnya, dari komponen of pension cost yang kedua ada net interest, di mana net interest ini dihitung dengan mengkalikan tingkat diskonto atau discount rate dengan status pendanaan bersih atau funded status dari program pensiun. Nah, di mana di sini jika kewajiban pensiun lebih besar dari aset pensiun, maka akan timbul beban bunga atau interest expense. Sebaliknya, jika aset pensiun yang lebih besar daripada kewajiban pensiun, maka di sini akan timbul pendapatan bunga atau interest revenue. Nah, di sini net interestnya akan ditampilkan pada bagian operasional laporan laba rugi, yaitu di bagian pembiayaan atau financing section. Nah, komponen ini akhirnya akan mempengaruhi laba bersih atau net income seperti service cost yang tadi kita bahas. Nah, selain itu, tingkat diskonto yang digunakan adalah berasal dari imbal hasil atau yield obligasi berkualitas tinggi dengan jangka waktu yang sebanding dengan jangka waktu kewajiban pensiun perusahaan. Kemudian, pada komponen of pension cost ada remeasurement, di mana komponen ini tuh mencerminkan perubahan nilai kewajiban pensiun dan aset pensiun akibat faktor-faktor yang tidak terduga. Nah, di remeasurement ini yang pertama berisi gain and loss relate to the defined benefit obligation, yang mana di sini terjadi karena perubahan asumsi aktuaria, misalnya perubahan tingkat diskonto, tingkat kematian, atau gaji di masa depan. Nah, di sini jika kewajiban pensiun meningkat karena perubahan asumsi, maka akan terjadi liability loss. Namun jika kewajiban berkurang akan terjadi liability gain. Kemudian yang kedua, gain or losses on the fair value of plan assets, di mana di sini terjadi karena selisih antara hasil aktual atau actual return dari aset pensiun dengan pendapatan bunga yang diharapkan, interest revenue. Nah, jika hasil aktualnya lebih tinggi, maka akan terjadi asset gain. Namun sebaliknya, jika aset lebih rendah, maka akan terjadi asset loss. Nah, secara akuntansi, komponen remeasurement ini tidak mempengaruhi laba bersih atau net income. Nah, maka dari remeasurement ini dilaporkan di bagian other comprehensive income, net of tax. Sehingga dengan demikian, remeasurement ini mempengaruhi comprehensive income tetapi tidak masuk ke laba tahun berjalan. Nah, tujuannya remeasurement ini adalah untuk menjaga agar laba bersih ini tidak berfluktuasi besar akibat perubahan pasar atau asumsi aktuaria yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Nah,
Selanjutnya, di sini ada plan assets and actual return, di mana plan assets itu merupakan dana atau investasi yang disisihkan oleh perusahaan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Nah, jenis investasinya itu dapat berupa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya, atau juga bisa properti atau real estate. Nah, plan assets ini akan dilaporkan berdasarkan nilai wajar atau fair value. Nah, namun plan assets ini bisa bertambah atau berkurang karena yang pertama, kontribusi pembayaran dari perusahaan ke dana pensiun. Kemudian yang kedua, actual return atau hasil nyata dari investasi kayak bunga, dividen, atau kenaikan nilai pasar. Nah, plan assets ini berkurang apabila ada pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan yang sudah pensiun. Nah, contohnya di sini dari ilustrasi kasus Hasbro SA, di mana di sini plan assets pada 1 Januari 2022 sebesar 4.200.000, kemudian contribution by Hasbro-nya sebesar 300.000, kemudian actual return-nya sebesar 210.000. Nah, kemudian di sini benefits paid to employees atau yang sudah dibayarkan berkurang sebesar 250.000. Sehingga nilai plan assets pada akhir tahun 31 Desember 2022 oleh Hasbro adalah sebesar 4.460.000 euro. Nah, di sini ada contoh dari perhitungan actual return, di mana sebelumnya actual return ini kan menggambarkan kenaikan atau penurunan nilai aset dana pensiun atau plan assets akibat hasil investasi nyata seperti bunga, dividen, atau perubahan nilai pasar yang realized dan unrealized gain or loss. Nah, di sini dengan kata lain, actual return ini akan menunjukkan berapa banyak sih aset pensiun benar-benar tumbuh selama satu periode berjalan. Nah, di sini actual return bisa dihitung dengan rumus plan assets ending balance atau saldo akhir plan assets dikurangi plan assets beginning balance atau saldo awal plan assets dikurangi dengan contributions kemudian dikurangi dengan benefits paid. Nah, kemudian di sini diterapkan pada contoh kasus Hasbro SA di ilustrasi 20.6 sampai 20.8, di mana plan assets Hasbro SA pada 1 Januari 2022 ini sebesar 4.200.000 euro. Kemudian plan assets pada 31 Desember 2022 sebesar 4.460.000 euro, kemudian contributionnya sebesar 300.000 dan benefit paid-nya kan sebesar 250.000. Nah, di sini bisa dihitung dengan 4.460.000 dikurangi 4.200.000, kemudian dikurangi 300.000, dikurangi 250.000. Nah, sehingga actual return-nya adalah 260.000 dikurangi 50.000 sama dengan 210.000 euro. Sehingga Hasbro ini punya actual return sebesar 210.000 euro pada tahun 2022. Nah, actual return 210.000 ini dalam angka positif menunjukkan investasi dana pensiun memberikan keuntungan bersih selama periode tersebut. Nah, nilai 210.000 ini akan menambah saldo plan assets di neraca. Namun, dalam laporan laba rugi, actual return ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan, karena yang akan diakui adalah interest revenue-nya yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto yang ada. Nah, jika actual return ini tidak sama dengan interest revenue, maka selisihnya akan diakui sebagai remeasurement gain or loss di bagian other comprehensive income. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai basic format of pension worksheet. Nah, pension worksheet sendiri itu merupakan alat bantu kerja yang digunakan perusahaan untuk mencatat informasi terkait perhitungan pensiun. Nah, sebenarnya worksheet ini bukan catatan akuntansi permanen, yang mana bukan jurnal resmi dan bukan bagian dari buku besar perusahaan. Namun worksheet ini
digunakan dengan tujuan untuk mempermudah penyusunan jurnal dan laporan keuangan yang berkaitan dengan program pensiun. Terutama ketika perhitungan tersebut kan mencakup banyak komponen kayak service cost, interest cost, contribution, benefits payment, and remeasurement sebagai komponen of pension cost yang tadi kita bahas. Nah, dengan keberadaan worksheet ini, akuntan tuh bisa kebantu bagaimana setiap transaksi pensiun mempengaruhi pension expense atau beban pensiun, kemudian pension assets or liability, kemudian defined benefit obligation, dan plan assets. Nah, di sini worksheet-nya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada general journal entries di bagian tengah yang merupakan tempat untuk mencatat jurnal formal yang akan masuk ke laporan keuangan. Nah, komponen utamanya ini ada pension expense, cash, dan pension assets or liability. Kemudian di sini ada memory card yang mana berada pada kolom bagian kanan yang berisi catatan tambahan untuk membantu memantau perubahan saldo dari defined benefit obligation sama plan assets, yang mana ini tuh bukan jurnal formal. Nah, bagian ini nantinya akan digunakan hanya sebagai alat pelacak agar total saldo tersebut bisa direkonsiliasi di akhir periode. Nah, di sini akan diilustrasikan pada kasus Zarley AG pada tahun 2022. Nah, di sini ada informasi plan assets-nya pada 1 Januari 2022 sebesar 100.000, kemudian defined benefit obligation-nya di 1 Januari 2022 100.000, annual service cost-nya 9.000, kemudian ada discount rate 10%, kemudian ada funding contribution sebesar 8.000, dan ada benefits paid sebesar 7.000. Dari ilustrasi tadi, kemudian kita bisa masukkan ke worksheet, yang mana di kolom B sampai D ini merupakan general journal entries, yang mana nantinya jurnal ini kan akan dicatat pada jurnal akuntansi formal. Kemudian memory card pada kolom E sampai F itu akan berisi saldo DBO dan plan assets yang merupakan angka untuk mempermudah rekonsiliasi saldo. Nah, yang pertama di sini ada service cost sebesar 9.000 euro, di mana di sini akan dicatat sebagai pension expense pertama pada sisi debit sebesar 9.000 euro, kemudian defined benefit obligation pada sisi kredit sebesar 9.000 euro, yang mana di sini akan meningkatkan pension expense dan juga meningkatkan defined benefit obligation. Kemudian di sini ada interest expense, di mana ini tuh dihitung dari discount rate-nya kan diketahui tadi 10%, dikali dengan DBO awal yaitu 100.000 euro, sehingga interest expense-nya adalah 10.000 euro. Nah, di sini akan menambah pension expense pada sisi debit yaitu 10.000 euro, dan akan menambah defined benefit obligation pada sisi kredit sebesar 10.000 euro. Kemudian yang C ini ada interest revenue, di mana ini dihitung dari diskon rate-nya yang tadi 10% dikali dengan plan assets awal sebesar 100.000 euro, sehingga menghasilkan angka 10.000 euro, di mana di sini akan dicatat sebagai plan assets pada sisi debit sebesar 10.000 euro dan mengurangi pension expense sebesar 10.000 euro. Nah, di sini dianggap mengurangi pension expense karena hasil investasinya dianggap membantu membiayai kewajiban pensiun karyawan. Kemudian yang keempat di sini ada contributions, di mana perusahaan menyetor ke dana pensiun sebesar 8.000 euro, di mana di sini akan meningkatkan plan assets yaitu sebesar 8.000 euro dan mengurangi kas perusahaan sebesar 8.000 euro. Kemudian di sini ada benefits paid atau pembayaran manfaat pensiun sebesar 7.000 euro. Dan di sini akan menurunkan kewajiban pensiun karena adanya pembayaran sebesar 7.000 euro pada sisi debit DBO-nya. Kemudian pada sisi kredit menurunkan aset pensiun karena dana tersebut keluar dari plan assets. Nah, sehingga di bagian memory card ini bisa kita ketahui bahwa
DBO-nya pada akhir tahun sebesar 112.000 euro, di mana tadi 100.000 ditambah 9.000 tambah 10.000 kemudian dikurangi 7.000 dari pembayaran. Kemudian PA-nya yaitu pada akhir tahun sebesar 111.000 euro. Nah, sehingga di sini kita juga bisa menentukan funded statusnya, yaitu dengan DBO dikurangi plan assets, sehingga di sini ada selisih sebesar 1.000 euro, yang mana ini akan dianggap sebagai kewajiban karena perusahaan terhitung underfunded sebesar 1.000 euro. Nah, sehingga di akhir tahun 2022 maka akan di jurnal yaitu pension expense 9.000 euro, cash berkurang sebesar 8.000 euro, dan pension liability bertambah sebesar 1.000 euro. Slide ini menjelaskan tentang biaya jasa lalu atau past service cost, yaitu perubahan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau defined benefit obligation akibat perubahan atau penghentian program pensiun. Biaya ini muncul saat perusahaan mengubah program pensiun atau plan amendment atau mengurangi jumlah karyawan ikut program atau curtailment. Contohnya, jika perusahaan menambah manfaat pensiun untuk karyawan yang sudah bekerja sebelumnya, maka muncul biaya jasa lalu. Kemudian dijelaskan contoh kasus tahun 2023 untuk perusahaan Zerle AG. Pada 1 Januari 2023, perusahaan memberi manfaat tambahan kepada karyawan dengan nilai kiri 81.600 euro. Biaya jasa tahunan 9.500 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi dana tahunan 20.000 euro, manfaat yang dibayar kepada pensiunan 8.000 euro. Instruksi di akhir meminta untuk membuat lembar kerja pensiun atau pensiun worksheet untuk tahun 2023 berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, terdapat contoh lembar kerja pensiun atau worksheet dalam bentuk tabel jurnal. Isinya menunjukkan bagaimana setiap transaksi dicatat dalam 3 kolom utama, yaitu annual pension expense atau biaya pensiun tahunan, pensiun aset atau liability, aset atau kewajiban pensiun, memo record atau catatan tambahan yang terdiri dari defined benefit obligation, dan plan asset atau aset program. Contoh entry jurnalnya, tambahan biaya jasa lalu sebesar 81.600 dicatat sebagai kewajiban, biaya jasa tahunan 9.500, pendapatan bunga 11.100, kontribusi dana 20.000, pembayaran manfaat pensiun 8.000. Di akhir tahun 2023, total kewajiban dan aset dihitung kembali untuk menentukan saldo versi pensiun. Selain itu, disebutkan juga istilah remeasurement, yaitu penyesuaian karena perubahan tak terduga dan nilai aset atau kewajiban pensiun. Selanjutnya yaitu remeasurement asset gains and losses. Slide ini membahas tentang Selanjutnya yaitu remeasurement asset gain and losses. Slide ini membahas tentang keuntungan dan kerugian aset dalam program pensiun. Perbedaan ini muncul dari selisih antara hasil aktual atau actual return dari aset pensiun dengan pendapatan bunga yang diharapkan atau interest revenue. Contoh kasus, nilai aset pensiun pada awal tahun 100.000, tingkat diskonto 6%, hasil aktual selama tahun tersebut 8.000. Pendapatan bunga yang diharapkan hanya 6.000, di mana 100.000 dikali 6%, sehingga selisihnya 2.000 merupakan keuntungan aset. Jadi, keuntungan atau kerugian ini dilaporkan di bagian other comprehensive income, bukan di laporan laba rugi biasa. Selanjutnya yaitu remeasurement liability gain and losses dan 2024 entries and worksheet. Slide ini menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian kewajiban yang timbul akibat perubahan asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto, harapan hidup, dan atau kenaikan gaji. Perubahan ini dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Hasilnya dilaporkan juga di other comprehensive income dan akan ditampung dalam akun accumulated other comprehensive income di bagian ekuitas laporan perisi keuangan. Kemudian ada contoh data untuk tahun 2024 pada perubahan Zerle, yaitu biaya jasa tahunan 13.000, diskonto 10%, hasil aktual aset pensiun 12.000, kontribusi tahunan 24.000, manfaat dibayar 10.500, nilai akhir kewajiban pensiun 265.000. Instruksi terakhir diminta untuk menyusun lembar kerja pensiun tahun 2024 berdasarkan data tersebut untuk mengetahui posisi akhir kewajiban dan aset pensiun perusahaan. Selanjutnya yaitu 2024 pensiun worksheet dan 2024 defined benefit application balance. Saat ini menjelaskan bagaimana perusahaan Harley mencatat transaksi program pensiun untuk tahun 2024 dalam bentuk lembar kerja pensiun atau pensiun worksheet. Tabel tersebut menunjukkan rincian jurnal untuk menghitung dan melacak perubahan pada biaya pensiun tahunan, aset atau kewajiban pensiun, serta kewajiban imbalan pasti atau defined benefit application dan aset program.
Beberapa transaksi utama tahun 2024 adalah service cost atau biaya jasa sebesar 13.000 yaitu manfaat pensiun yang dihasilkan dari kerja karyawan selama tahun berjalan, interest expense atau biaya bunga sebesar 21.446 yaitu bunga atas kewajiban pensiun berdasarkan tingkat diskon 10%, interest revenue sebesar 13.410 yaitu pendapatan bunga dari hasil program, contribution atau kontribusi dana sebesar 24.000 yaitu setoran perusahaan ke dana pensiun, benefit atau pembayaran manfaat sebesar 10.500 yaitu uang yang dibayarkan kepada pensiunan, aset loss dan liability loss muncul karena perbedaan hasil aktual dengan asumsi sebelumnya menyebabkan penyesuaian atau remeasurement. Di bagian bawah ditampilkan perhitungan saldo defined benefit obligation atau DBO dimulai dari saldo akhir 2023 sebesar 214.460 lalu ditambah biaya jasa minus 13.000 dan bunga minus 21.456 dikurangi pembayaran manfaat minus 10.500. Sebelum penyesuaian, DBO menjadi 238.406 setelah ditambah liability loss 26.594, saldo akhir DBO tahun 2024 menjadi 265.000. Dan demikian angka-angka ini menunjukkan peningkatan kewajiban pensiun karena perubahan asumsi dan hasil aktual. Saat ini menunjukkan jurnal formal yang dibuat oleh perusahaan Jarley pada 31 Desember 2024 untuk mencatat total biaya pensiun tahun tersebut. Jurnalnya adalah debit pensiun expense 21.036 mencerminkan beban pensiun yang mempengaruhi laba rugi, debit other comprehensive income atau GL 28.004 untuk mencatat penyesuaian keuntungan atau kerugian aktuaria dan aset yang tidak dimasukkan ke laba rugi. Kredit cash 24.000 kontribusi dana yang dibayarkan ke hasil pensiun, kredit pensiun aset atau liability 25.040 untuk menyesuaikan posisi bersih antara kewajiban dan aset pensiun. Bagian bawah slide menjelaskan bagaimana biaya pensiun atau pension expense dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada dua cara penyajian. Semua komponen dilaporkan bersama dalam laporan laba rugi komprehensif atau statement of comprehensive income sebagai total biaya pensiun atau biaya jasa atau service cost dapat dilaporkan di bagian operating income, sedangkan pendapatan dan biaya bunga atau net interest ditampilkan di bagian pembiayaan atau financing. Dengan kata lain, pembahasan ini menunjukkan bagaimana perusahaan mencatat dan menyajikan transaksi pensiun secara akuntansi dan pelaporannya di laporan keuangan akhir tahun. Baik, selanjutnya dijelaskan keuntungan dan kerugian pengukuran kembali dari aset dan liabilitas yang tidak diakui dalam laba bersih, tapi dicatat dalam OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, maksudnya di sini yaitu adanya perubahan nilai yang terjadi karena penilaian ulang tidak langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan, tapi tetap mempengaruhi ekuitas melalui OCI tersebut. Nah, di sini dicontohkan pada perusahaan OB untuk tahun 2022 mempunyai kerugian liabilitas sebesar 60.000 euro dan juga kerugian aset sebesar 15.000 euro. Nah, sehingga total kerugian komprehensifnya lainnya adalah 75.000 euro. Nah, nilai ini akan menurunkan saldo OCI yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, OCI mencerminkan dampak keuangan dari perubahan nilai aset dan liabilitas yang belum direalisasi dan menjaga agar laba bersih ini hanya mencerminkan kinerja operasional yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini dijelaskan perhitungan dan pelaporan laba komprehensif. Nah, setelah menghitung laba bersih sebesar 100.000 euro dan rugi komprehensif lainnya sebesar 75.000 euro, maka total laba komprehensifnya sebesar 25.000 euro. Nah, angka ini itu menggambarkan seluruh kinerja keuangan perusahaan, baik dari aktivitas operasional maupun dari perubahan nilai aset dan liabilitas yang belum direalisasikan. Selain itu, laporan laba komprehensif itu dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama ada two statement approach, di mana laporan laba bersih ini dan juga laporan laba komprehensifnya itu disajikan secara terpisah. Kemudian yang kedua ada one statement approach, yaitu kedua laporan laba ini digabung menjadi satu laporan yang mencakup seluruh unsur dari laba bersih dan juga laba komprehensif. Di sini diberi contoh dari perusahaan OB ASA, jadi digunakan two statement approach. Nah, di mana setelah laporan laba rugi ditampilkan, laporan laba komprehensif kemudian disusun untuk menunjukkan dampak tambahan dari kerugian remeasurement terhadap total laba komprehensif perusahaan. Baik, di sini dijelaskan tentang perhitungan dan pelaporan Accumulated Other Comprehensive Income atau AOCI dan juga pengakuan status pendanaan bersih atau net funded status dari program pensiun.
Nah, yang pertama pada bagian AOCI itu menunjukkan bahwa saldonya pada awal tahun 2022 itu sebesar 40.000 euro dan mengalami penurunan akibat other comprehensive loss sebesar 75.000 euro, sehingga saldonya pada akhir tahun 2022 sebesar 35.000 euro, di mana artinya ini tuh rugi. Nah, kerugian komprehensif selama tahun berjalan ini mengurangi total ekuitas perusahaan. Selanjutnya pada reporting of accumulated OC itu ditunjukkan bagaimana AOC itu dilaporkan dalam bagian ekuitas di Statement of Financial Position atau neraca. Di sini dicontohkan OBASA pada bagian ekuitasnya itu terdiri atas share capital sebesar 100.000 euro, retained earnings sebesar 60.000 euro, dan accumulated other comprehensive loss sebesar 35.000 euro, sehingga total ekuitas perusahaan tersebut menjadi 125.000 euro. Nah, yang terakhir ada bagian recognition of the net funded status of the pension plan atau pengakuan status pendanaan bersih dari program pensiun. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa perusahaan itu harus melaporkan dalam neraca posisi pendanaan bersih dari program pensiun manfaat pasti, yaitu apakah dana pensiun itu dalam kondisi overfunded atau underfunded. Nah, hal ini juga memastikan laporan keuangan itu mencerminkan kewajiban dan aset pensiun secara akurat sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya di sini ada dijelaskan bahwa jika nilai wajar aset pensiun ini melebihi kewajiban manfaat pasti, maka selisihnya itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Kemudian ada aggregation of pension plans atau penggabungan rencana pensiun yang hanya diperbolehkan jika perusahaan ini memiliki hak hukum untuk menggunakan surplus dari suatu rencana untuk menutupi kewajiban di rencana lain dan berniat menyelesaikan secara bersamaan. Selain itu, di sini juga dijelaskan dalam catatan laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait rencana manfaat pasti, seperti karakteristik dan resikonya, jumlah yang muncul dalam laporan keuangan, dan juga bagaimana rencana tersebut itu bisa mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan perusahaan. Baik, di sini dijelaskan perbedaan antara pensiun dan juga tunjangan kesehatan pasca kerja. Program pensiun itu umumnya didanai dan memiliki jumlah manfaat yang pasti, dan penerimanya biasanya adalah pensiunan dan kadang pasangan yang masih hidup. Nah, pembayaran manfaatnya itu dilakukan setiap bulan dan besarannya relatif mudah diprediksi. Sementara tunjangan kesehatan pasca kerja itu tidak didanai dengan biaya yang tidak terbatas dan juga sangat bervariasi. Penerimanya meliputi pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya. Dan juga manfaat itu diberikan sesuai kebutuhan dan juga pemakaian. Biayanya itu sulit diprediksi karena tergantung pada penggunaan layanan juga perbedaan biaya kesehatan di berbagai wilayah dan waktu.